Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Enan Rohim. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pada video sebelumnya ya teman-teman. Masih seputar wirausaha atau entrepreneurship. Kenapa sih seorang bidan itu harus memiliki impian ataupun angan-angan ataupun rencana untuk bisa mendirikan suatu usaha atau menjadi bidan entrepreneur? Yang pertama saya ingin menceritakan pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Saya pernah menawari anak saya yang perempuan waktu itu masih SD ya. Mbak, nanti kalau sudah besar ingin jadi bidan ya, gitu, seperti ibu gitu. Terus jawabannya yang bikin saya kaget itu gini. Enggak mau, aku pinginnya seperti ayah loh. Lah kenapa? Kalau jadi ayah kan enak, kalau kerja langsung dapat uang. Jadi anak saya itu diam-diam mengamati orang tuanya, ayah ibunya. Jadi karena saya kan sebelumnya bekerjanya itu kan di suatu institusi ya teman-teman ya. Dan mendapatkan gaji 1 bulan sekali. Dan gaji 1 bulan sekali ini tidak bisa bertahan sampai 1 bulan. Mungkin 1 minggu udah habis. Nah dari situ anak saya kalau mungkin minta uang jajan yang di luar uang sekolah itu, kalau minta ke ibunya pasti saya bilang uangnya ibu udah habis. Kalau minta uang lebih selain uang jajan sekolah itu saya suruh minta ke ayahnya. Nah dari sini anak saya mengamati, oh ternyata kalau ayah itu kan bekerjanya tidak setiap hari ya, kurang lebih 1 minggu, kadang ya ada yang kadang kalau bisa setiap hari ya setiap hari, kadang mungkin 1 minggu 2 atau 3 kali. Dan sekali kerja itu sekali berangkat langsung dapat uang karena kebetulan bekerja di bidang transportasi. Nah, di sini bisa menjadi patokan untuk teman-temannya. Ternyata kalau kita itu mendapat gaji bulanan itu bagaimana nanti, ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5 kan ada sampai 31 hari. Nah, cukup nggak gaji kita nanti sampai ke 31 hari. Nah, itu sebagai pandangan untuk teman-teman ya. Ternyata setelah berumah tangga itu sangat kompleks sekali permasalahannya, terutama masalah perekonomian ya. Ya, jadi bagaimana kita suami istri ini bisa bekerja sama. Nah, tetapi jangan khawatir ya, Allah itu Maha segalanya. Rezeki itu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita berusaha, berikhtiar untuk menjemput rezeki. Jadi di sini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman calon bidan dan mungkin teman-teman bidan yang mungkin terinspirasi untuk berwirausaha dan mau berwirausaha di bidang apa. Jadi saya harap teman-teman calon bidan ini nanti jangan puas ataupun cita-citanya jangan hanya ingin menjadi, saya lulus pengen jadi PNS, saya lulus ingin bekerja di rumah sakit menjadi pegawai karyawan. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Menjadi seorang karyawan itu juga suatu bentuk kita menjadi bidan entrepreneur ya. Bekerja menjadi karyawan, jangan merasa ya kurang hebat atau lebih baik menjadi wirausaha saja, tidak ya. Jadi semuanya tergantung dari pribadi teman-teman semuanya. Karena menjadi seorang wirausaha itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua orang bisa menjadi seorang wirausaha. Kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari banyak sedikitnya uang, banyak sedikitnya aset, banyak sedikitnya kekayaan yang dimiliki, itu tidak. Kesuksesan seorang pengusaha itu dilihat dari kemampuan seseorang tersebut untuk bertahan di masa tersulit. Karena apa? Di dalam menjalankan suatu usaha itu kan ibaratnya kita sedang berada di jalan raya. Pastinya kalau kita sedang berjalan di jalan raya kan pastinya kita tahu ya, musibah itu datang kan sewaktu-waktu kita tidak tahu ya. Nah, sama halnya kalau kita menjalankan suatu usaha, bahwa di dalam kita menjalankan suatu usaha itu tidak semulus yang kita bayangkan. Suatu ketika pasti akan terjadi masalah. Suatu misalnya dalam kita memproduksi suatu barang atau produk, kita butuh bahan baku. Nah, ternyata bahan bakunya tiba-tiba di tengah jalan tidak ada, hilang ataupun habis. Contohnya minyak goreng ya. Sempat minyak goreng kan langka sekali dan mahal. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja wirausaha di bidang makanan, misalnya gorengan ataupun di hotel, restoran, warung dan sebagainya? Pastinya berimbas dengan harga makanannya. Nah, kalau makanannya mendadak dinaikkan, takutnya nanti calon pelanggannya lari ya, tidak mau datang lagi. Nah, itu hal-hal yang harus difikirkan. Nah, jadi tetapi untuk seorang pengusaha yang sukses itu dia tidak akan takut untuk menghadapi semua masalah itu. Karena pastinya akan ada
solusi-solusi yang harus direncanakan dan dibuat untuk mengatasi semua masalah itu. Jadi yang dimaksud sukses seperti itu ya teman-teman ya. Namun disclaimer-nya pasti setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Ini adalah pendapat saya, dan pendapat saya ini saya melihat dari apa yang saya lihat dari tokoh bisnis ini tadi. Jadi seperti itu. Jadi setiap pengalaman individu itu sangat berbeda-beda di dalam berwirausaha. Dan mindset yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, satu, tidak semua orang bisa menjadi seorang wirausaha. Yang kedua, menjadi pegawai itu juga bukan suatu hal yang buruk ya, asalkan kita bisa menjadi seorang pegawai yang sukses. Kita bisa menjadi seorang pegawai yang bisa mensukseskan tempat di mana kita bekerja. Di mana kita bekerja otomatis kan kita memiliki bos kita, majikan kita ya. Jadi kita mensukseskan visi misi dari bos kita. Jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi dari Bapak Ibu dosen sebelumnya. Jadi saya juga melihat webinar yang telah dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kediri, dan saya juga sangat terinspirasi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dosen pemateri. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum ke apa itu pasar, apa itu segmentasi pasar, jadi seperti itu kita bidan harus memiliki impian untuk menjadi seorang wirausaha. Nah kemudian kita identifikasi, kita buat perencanaan sebanyak mungkin. Teman-teman bisa merencanakan, ngelis kira-kira nanti selain saya cita-citanya ingin jadi PNS ya mungkin ya, tetapi kalau PNS-nya belum berhasil, kita ingin jadi pegawai misalnya, bisa pegawai rumah sakit, bidang praktek mandiri, puskesmas, klinik, balai pengobatan, ataupun di institusi pendidikan atau di tempat swasta yang lain ya silakan. Nah, karena jika kita itu bekerja sebagai pegawai di rumah sakit ataupun puskesmas, itu juga banyak manfaatnya, karena kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kita bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dari bidang-bidang senior kita, dari Bapak Ibu dokter yang kita ikuti, kita perhatikan beliaunya, terutama kita perhatikan bagaimana kinerja beliaunya, kita adopsi yang baik, nanti bisa kita gunakan sebagai bekal kita nanti jika kita ingin terjun di dunia wirausaha di bidang kesehatan. Mungkin dari segi manajemennya, bagaimana mengelolanya, bagaimana cara menghadapi masalahnya, seperti itu. Nah, kemudian kita cita-citanya di PNS atau kita turunkan jadi pegawai. Kemudian yang ketiga, kita juga merencanakan menjadi seorang wirausaha. Nah, jadi menjadi seorang wirausaha ini terserah teman-teman, bisa menjadi tujuan utama ataukah sebagai bumper atau cadangan. Tetapi meskipun sebagai cadangan, kita tetap harus merencanakan usaha ini sebaik mungkin. Nah, kita list kira-kira teman-teman itu minatnya di mana, passionnya di mana. Nah, kenapa kok saya menyampaikan apa itu passion, apa itu minat ataupun hobi. Nah, dari apa yang saya baca bahwa, sebentar ya teman-teman, saya bukakan dulu cerpen saya. Dari tokoh yang saya pelajari sebelumnya bahwa bagaimana untuk sukses memulai usaha, bolehkah hobi itu menjadi suatu bentuk usaha? Nah, jawabannya beliaunya itu seperti ini. Alangkah baiknya jika kita itu memulai suatu usaha berdasarkan passion kita dan juga minat kita. Jangan hobinya ya teman-teman. Karena apa? Hobi ini adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita lakukan jika ada waktu senggang. Misalnya hobi memasak. Saya bekerja di suatu institusi pendidikan misalnya, hobinya apa? Memasak. Jadi kalau ada waktu luang, waktu libur itu saya masak-masak karena hobinya masak-masak ya, karena kebetulan pas libur ya. Nah, tapi kalau hobi ini kita jadikan sebagai bentuk entrepreneur, bisa nggak? Suatu hobi ini kalau kita jadikan suatu bentuk wirausaha, takutnya seperti ini. Saat kita menerjuni usaha makanan misalnya, otomatis kan kita harus bisa menghidangkan atau membuat makanan ini yang enak, yang bagus dalam penyajiannya, dalam bentuk paketnya. Dan otomatis kita harus belajar dan terus belajar bagaimana cara kita itu bisa mengolah makanan ini dengan enak. Nah, kemudian suatu ketika kan pasti di dalam berwirausaha kan ada suatu kegagalan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kegagalan ini? Nah, akhirnya kan kita jadi psikologis kita jadi terganggu karena
awalnya yang jadi hobi, kemudian kita berubah menjadi bentuk wirausaha, akhirnya takutnya nanti kita terpaksa. Nah, sesuatu yang terpaksa itu takutnya akan menyebabkan kita tidak nyaman, tidak bisa menjalankan usaha ini secara terus-menerus. Nah, alangkah baiknya jika kita itu memilih suatu usaha itu berdasarkan passion kita dan juga minat. Yang dimaksud dengan passion itu misalnya, contoh ya, seorang guru ditempatkan di tempat yang terpencil dengan akses yang sangat sulit dan juga peserta didiknya sangat-sangat sulit juga. Nah, jika guru ini memiliki passion seorang guru, maka dia akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam arti dengan tetap happy, tetap beliaunya bisa mencari trik-triknya dan bisa mengatasi masalah yang ada selama beliaunya menjadi seorang guru. Jadi tetap tidak ada kendala meskipun peserta didiknya sulit dan juga akses menuju ke tempat tersebut juga sulit. Nah, ini disebut dengan passion. Jadi kita itu berani soro, apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, kita tetap menjalankan usaha kita ini. Kalau guru ya guru, misalnya kalau kita usaha di bidang makanan ya bidang makanan. Itu ya yang dimaksud dengan passion ya. Kemudian yang dimaksud dengan minatnya. Kalau kita minat dengan suatu bentuk usaha ini, otomatis kita harus meningkatkan keterampilan kita, skill kita, karena di dalam menjalankan suatu usaha itu kita harus memiliki keterampilan dan juga skill. Otomatis kita harus terus belajar dan belajar supaya kita bisa menjalankan usaha ini. Dan belajar itu tidak sekarang belajar sukses kita sudah berhenti belajar, tidak ya teman-teman ya. Jadi belajar itu terus sepanjang waktu, karena itu tadi perubahan dari calon customer kita, perubahan dari pesaing kita. Oh, ternyata banyak pesaing, apa yang harus kita inovasi, kreatif apa yang harus kita tingkatkan lagi untuk meningkatkan usaha kita ini supaya kita juga tidak kalah persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus memiliki passion dan juga minat, kita tentukan usaha apa saja yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian jika sudah kita, oh saya memilih usaha ini, nah silakan teman-teman di list kira-kira usaha apa yang teman-teman ingin usahakan dalam bentuk usaha. Nah, kemudian teman-teman lihat ada nggak pasarnya, kira-kira nanti siapa saja yang menggunakan usaha teman-teman ini semuanya. Kemudian strategi kita marketing bagaimana, ada nggak pesaingnya. Nah, masih banyak lagi yang harus kita rencanakan. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya sambung pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.